Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Cirebon yang memang kami undang untuk kegiatan hari ini, sekaligus juga Pak Ketua untuk bisa menandatangani semacam komitmen dukungan terhadap proses penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Hadir secara langsung ini Ketua DPRD. Terima kasih, kayaknya kalau saya ketemu dengan beliau itu bisa sehari 3 kali. Ini menjadi bagian dari sebuah dukungan penyelenggaraan pemerintahan Pak Ketua, karena kami beserta DPRD adalah termasuk bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terima kasih Pak Ketua dan juga yang mewakili Pak Kapolres dan Pak Dandim. Kemudian yang kami hormati, kami juga mengundang Kepala Dinas Perhubungan. Nanti kami mohon ada sebuah momen yang nanti saya minta secara khusus, mumpung ketemu para kepala sekolah baik di jenjang SD, SMP maupun juga TK ya, antara swasta dan pemerintah, untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan petunjuk teknis kegiatan outing class atau studi tour yang memang perlu disampaikan persepsi bahwa kami memandang kegiatan outing class atau keluar kelas itu sebuah kurikulum atau materi yang memang menjadi bagian dari hal yang penting. Tapi kita ingin meyakini bahwa kegiatan ini berlangsung sesuai dengan kurikulum materi yang akan dijadikan fokus maupun juga tujuan dari penyelenggaraan. Nanti ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga ingin meyakini bahwa kendaraan termasuk juga personil yang akan mengangkut itu sudah terverifikasi dan aman. Ini tindakan preventif yang dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa sebentar untuk bisa menyampaikan di luar konteks PPDB kegiatan hari ini. Dan yang kami hormati secara khusus menjadi bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Bu Kadini beserta Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang beserta seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan. Terima kasih sudah terus bergerak, karena memang tidak ada jeda kita untuk bisa berhenti dalam proses penyelenggaraan pendidikan ini. Kemudian hadir juga dari teman-teman yang mewakili dinas, ada Pak Askom ya, kemudian dari Inspektorat Pandi, dan juga yang kami hormati mewakili Dewan Pendidikan Pak Jaja, bukan orang asing, mungkin sangat familiar dan menyatu dengan ruangan ini Pak Jaja. Terima kasih, dan dukungan stakeholder pendidikan termasuk Dewan Pendidikan menjadi bagian dari sebuah hal yang penting.
Kemudian yang kami hormati para kepala sekolah, baik SMP, negeri dan swasta ya Bu ya. Kemudian SD, saya minta berdiri yang SMP, swasta dan negeri termasuk ya. Swastanya mana perwakilan? SMP rasanya harusnya semua. Ada swasta? Dari mana Ibu? Oh, dari Geta. Kemudian belakang? Santa Maria. Terima kasih Mangga Group. Kalau SD rasanya sisanya adalah SD dan perwakilan serta koordinator wilayah ada. Dan hadirin undangan termasuk juga teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi terkait dengan regulasi maupun juga teknis untuk penerimaan peserta didik baru di Kota Cirebon untuk tahun ajaran 2024-2025. Pertama, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk bisa bersama-sama dengan para pejuang pendidikan di Kota Cirebon dengan berbagai jenjang pendidikan, karena kami meyakini betul bahwa kualitas pendidikan itu ditentukan dan berada di tangan dinas pendidikan, tapi juga unsur pelaksana secara teknis ada di Bapak Ibu sekalian selaku para pimpinan di masing-masing jenjang pendidikan. Dan kita harapkan seperti yang tadi disampaikan Bu Kadisdik bahwa momentum ini adalah menjadi bagian dari sebuah upaya kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon, yang mudah-mudahan pertemuan ini selain menjadi bagian dari silaturahim tapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah kita untuk terus bisa melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam senantiasa selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang ada dalam ruangan ini, dalam majelis ini, para sahabat beliau yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu Kadisdik dan juga teman-teman semua, pada hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, secara formal memang kita ingin melaksanakan sosialisasi terkait dengan regulasi, karena ada perubahan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi, yang kemudian ini juga menjadi bagian dari turunan regulasi di tingkat pusat. Tapi juga kita harapkan perubahan ini juga bisa dipahami oleh teman-teman semua dalam pelaksanaan teknisnya, supaya apa yang menjadi bagian dari keinginan yang diatur di dalam regulasi sampai dengan pelaksanaan petunjuk teknis di peraturan wali kota, yang insya Allah hari ini setelah kita ingin meyakini bahwa semuanya sudah dilakukan dengan baik, karena jangan sampai sosialisasi ini ditandatangani dulu baru sosialisasi, tapi baiknya sosialisasi dulu baru ditandatangani, supaya menjadi bagian dari ruang untuk bisa memperoleh masukan, memperoleh kemudian apa yang memang menjadi bagian dari penyempurnaan PPDB sebelumnya. Kesenjangan antara regulasi dengan kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi secara teknis, itulah yang kemudian kita harapkan bisa semakin kecil, dan mudah-mudahan kita harapkan tidak terjadi permasalahan yang berulang setiap tahun. Dan ini membutuhkan komitmen, dukungan yang nanti akan bersama-sama ditandatangani. Mohon izin Pak Ketua, termasuk juga Forkopimda dan seluruh unsur dan stakeholder yang terkait. Ada dari PGRI. Oh, itu PGRI. Ketuanya apa Bu? Pak Ketuanya ke Kalimantan. Oh iya, Kalimantan. Kayaknya saya masih di sini kok. Iya, mendahului. Ada banyak stakeholder yang akan mendatangani, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi bagian dari sebuah seremonial saja, tapi bagaimana kemudian
pelaksanaan PPDB tahun ini bisa terselenggara secara objektif, akuntabel, berkeadilan, tidak diskriminatif bagi semua pihak, karena tahapan yang nanti akan disampaikan secara formal juga Bu Kadisdik sudah menyampaikan laporan kami, baik dari jalur zonasi kita laksanakan ya Bu ya, kemudian dari jalur afirmasi, kemudian masuk ke jalur prestasi, dan yang terakhir adalah dari jalur perpindahan tugas orang tua yang karena memang menjadi bagian dari sebuah konsekuensi penugasan, itu menjadi ruang atau tahapan dari PPDB Pak Ketua, termasuk yang sering dinamika yang terjadi adalah perpindahan teman-teman di TNI Polri, termasuk juga instansi vertikal yang memang harus kemudian kita bisa pertimbangkan, dan pengaturannya selain oleh pemerintah pusat tapi juga di dalam peraturan wali kota ini menjadi bagian dari hal yang perlu difasilitasi. Dan kita harapkan PPDB tahun ini, karena memang di tengah suasana tahun politik ya, pasti teman-teman banyak hal yang yang perlu dikomunikasikan. Jadi saya sudah memohon kepada Ketua DPRD untuk tetap kita akan menjalankan PPDB tahun ini sebagai sebuah fondasi untuk bisa menentukan kualitas dari pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan secara objektif, kemudian adil, tidak diskriminatif, dan menjadi bagian dari ketaatan kita terhadap peraturan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Kuncinya saya minta Ibu Kadisdik untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi ketentuan secara teknis di dalam peraturan yang diatur oleh pemerintah pusat, termasuk juga peraturan secara teknis yang diatur dalam peraturan wali kota Cirebon. Dan terakhir, nanti sekali lagi ini menjadi bagian dari sebuah ruang kami untuk bisa memberikan pemahaman, mumpung semua kepala sekolah bisa hadir, supaya apa yang menjadi bagian dari dinamika terkait dengan kegiatan outing kelas itu bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan yang paling terakhir sekali adalah kami terus mengingatkan Bapak Ibu semua yang hadir maupun juga termasuk yang tidak hadir, karena terkait dengan proses dinamika tahun politik yang saat ini, insya Allah tahapan pemilihan wali kota Cirebon dan wakil wali kota Cirebon besok akan diluncurkan oleh KPU sebagai sebuah momentum dimulainya tahapan proses pemilihan kepala daerah. Kami mohon pada Bapak Ibu dengan supervisi oleh, karena terus terang dinas pendidikan ini nggak tahu kalau di sini ada yang calon ya. Ada calon nggak di sini kira-kira yang maju? Ada di depan. Kalian nanti siang barangkali ada proses deklarasi gitu ya. Karena insan atau unsur pendidikan adalah potensi yang luar biasa, yang bisa dibawa dan bisa menjadi bagian dari sebuah proses politik. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menitipkan bahwa kita semua mempunyai kode etik yang harus kita jaga dan kita junjung terkait dengan apa yang disebut sebagai sebuah netralitas. Sosialisasi terkait dengan netralitas aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya PNS dan P3K, mohon untuk bisa dibaca kembali
dipelajari, kalau boleh nanti ada sebuah forum sosialisasi supaya kita, karena ketidaktahuan terkait dengan regulasi itu menjadi bagian dari sebuah pelanggaran, baik pelanggaran kode etik maupun juga pelanggaran disiplin. Saya titip itu karena pasti pilkada ini kan sangat dekat dengan kita semua, berbeda dengan pileg dan pilpres kemarin. Pak Ketua, tolong supaya kita tidak terjebak atau kita tidak masuk dalam proses politik praktis. Silakan Bapak Ibu punya pilihan untuk bisa menentukan arah dari perjalanan kota Cirebon 5 tahun yang akan datang, tapi tetap harus ada kode etik yang harus dipegang sebagai bagian dari tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Mudah-mudahan saya tidak ingin mendengar live. Alhamdulillah kemarin tidak ada pelanggaran terkait dengan netralitas karena memang cukup lumayan jauh pilpres, pileg dan DPD. Tapi pilkada pasti ini sebuah situasi ya. Kita harapkan kita secara profesional bisa terus melaksanakan tugas, tidak masuk dalam politik praktis yang nanti mungkin akan ada sebuah upaya-upaya yang mungkin semakin mendekati, pasti dinamiknya semakin tinggi, dan kita harapkan kita tidak menjadi bagian dari proses itu. Tetap kita punya hak pilih dan mudah-mudahan kita bisa memiliki pemimpin daerah yang bisa memberikan komitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan dan secara khusus termasuk juga kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin Pak Kadisub ya mohon bisa menyampaikan sedikit secara teknis, tidak ada diskusi, tapi nanti hal-hal yang sifatnya konsultasi bisa melalui dinas pendidikan atau nanti secara teknis bisa langsung ke dinas perhubungan. Tapi tujuan kami adalah bagaimana kemudian kegiatan outing kelas termasuk studi tour itu bisa, tujuan dari materi kurikulum bisa tercapai, tapi juga keselamatan, keamanan peserta didik karena menjadi bagian dari tanggung jawab kami, tanggung jawab Bapak Ibu semua, supaya hal-hal yang terjadi di luar sana tidak terjadi lagi, khususnya di kota Cirebon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat bersosialisasi. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa kita laksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan lancar. Tidak ada lagi yang menjadi bagian dari sebuah kesalahan prosedur yang harus Bapak Ibu laksanakan karena situasi mungkin secara eksternal yang berpengaruh. Kuncinya saya minta bukan distrik untuk bisa mengendalikan secara penuh terhadap proses PPDB ini supaya bisa berlangsung sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Demikian, terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penerimaan peserta didik baru jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama untuk Kota Cirebon tahun ajaran 2024-2025 secara resmi kami nyatakan dibuka.